Selamat siang. Saya akan mempresentasikan hasil kerja UAS saya dengan mata kuliah kepemimpinan. Saya sendiri Yonis Yosef Tripurnama Salim dengan NIM 18120626 kelas SI 02. Saya berprodi Sistem Informasi. Umur saya 21 tahun. Saya berasal dari Ruteng Flores, NTT. Yang berikut adalah seandainya saya menjadi seorang pemimpin organisasi, saya akan memilih bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Nama organisasi yang saya pimpin yaitu Ayo Kita Bisa. Alamat dari organisasi yang saya pimpin, Ruteng, Kompleks SMA 2 Negeri 2 Ruteng. Jenis organisasi yang saya pimpin adalah Karang Taruna. Jasa yang disediakan organisasi yang saya pimpin memperdayakan kegiatan ekonomi. Yang berikut visi dan misi organisasi. Yang pertama, visi mewujudkan pemuda berjiwa sosial dan mampu menciptakan generasi muda yang tangguh, berbudi pekerti, sopan santun, dan berkualitas dalam masyarakat. Yang kedua, misi organisasi saya. Yang pertama, menciptakan jiwa cinta tanah air dan budaya bagi pemuda dan pemudi. Yang kedua, mewujudkan pemuda aktif, kreatif, sopan santun, dan berkarakter berkegiatan yang didasari jiwa kebangsaan dan kepancasilaan. Yang ketiga, membantu mewujudkan generasi muda dalam usaha ekonomi produktif. Yang keempat, berkontribusi dalam seluruh kegiatan berorganisasi. Yang berikut adalah proses untuk memulai kepemimpinan menurut saya diawali dengan selalu terlibat aktif dalam kegiatan berorganisasi dengan hasil kinerja yang baik. Terlibat aktif dalam memberikan ide di berbagai kegiatan organisasi yang dilakukan serta memberikan pendapat dan saran dalam berbagai kegiatan. Dalam hal ini, anggota organisasi akan melihat kemampuan dan kinerja saya dalam menjadi seorang pemimpin organisasi. Yang berikut adalah cara saya menjelaskan kepada anggota organisasi dengan cara melakukan pendekatan kepada setiap anggota organisasi. Selalu mendengarkan dan menghargai setiap masukan atau pendapat yang diberikan oleh setiap anggota, memberikan penghargaan untuk setiap hasil kerja yang baik oleh anggota organisasi. Yang berikut adalah cara menghadapi masalah yang datang, baik eksternal ataupun internal. Yang pertama, internal, yaitu memperbaiki komunikasi antara anggota. Pemimpin harus mengambil langkah mengenai masalah komunikasi yang dihadapi anggota organisasi. Yang kedua, keterbukaan. Menyelesaikan masalah dengan keterbukaan sehingga masalah dapat dipahami dengan mudah dan mudah mencari solusi. Yang berikut, tanggung jawab pekerja. Harus segera memberi batasan mengenai batasan kinerja masing-masing. Contoh dari masalah internal yaitu bully, senioritas, dan pengambilan kinerja-kinerja yang tidak sesuai dengan pembagian kinerja pada organisasi. Yang berikut adalah masalah yang datang dari eksternal. Yang pertama, melakukan komunikasi, membahas konflik atau masalah yang terjadi dengan melakukan rapat atau diskusi sehingga masalah yang ada mudah diselesaikan. Yang kedua, evaluasi. Melakukan evaluasi dengan cara memahami masalah yang ditimbulkan dan mencari jalan keluar dalam menyelesaikan masalah organisasi. Yang ketiga, perubahan strategi. Melakukan perubahan strategi dari suatu organisasi agar dengan mengikuti atau dengan mengetahui permasalahan yang ada. Berikut adalah contoh masalah eksternal. Yang pertama, persaingan organisasi. Yang kedua, budaya. Berikut adalah langkah-langkah konkret yang dilakukan organisasi dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama, melakukan pemberantasan pergerakan dengan work from home sehingga organisasi masih bisa berjalan dengan stabil. Yang kedua, menyesuaikan dengan peraturan dari pemerintah yang dikeluarkan. Yang ketiga, pengambilan risiko dan memuat inovasi yang merubah pola organisasi. Yang terakhir, evaluasi kegiatan dalam menghadapi COVID-19. Jenis kepemimpinan yang dipimpin adalah visioner. Pemimpinan visioner mampu memberikan ide dan rencana yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan perusahaan. Bahkan ide
dan rencana ini belum pernah terpikirkan oleh pihak lain. Pemimpin visioner memiliki gaya kepemimpinan yang berani mengambil risiko, mau mendengar masukan, serta bertanggung jawab. Bahkan, pemimpin visioner juga berani untuk mendengar kritikan terhadapnya. Ketika Anda mendapat pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini, jangan aneh jika diajak untuk melakukan training dan meeting agar kemampuan semakin meningkat. Sekian presentasi dari saya. Selamat siang. Terima kasih.